Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apa? Sakit. Sudah berapa hari? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu ya. Masih ingat nggak sama pembelajaran minggu lalu kita bahas apa? Ya, minggu lalu kita belajar pengertian teks anekdot, jenis dan ya ciri-ciri teks anekdot. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu struktur dan kaidah pembahasan teks anekdot. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau review dulu nih. Kalian masih ingat nggak apa itu pengertian teks anekdot? Siapa yang masih ingat? Ayo. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang modelannya mengandung unsur lucu, menarik, menggelitik, dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Tiga pengertian dari teks anekdot. Nah, jadi hari ini kita akan fokus belajar struktur dan kaidah pembahasan teks anekdot. Tujuannya supaya nanti minggu depan kita akan menulis teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan yang tepat. Jadi kalian sudah bisa lancar. Nah, langsung ke materi. Jadi ada pertanyaan ini. Apakah struktur teks anekdot? Apa saja kaidah pembahasan yang ada pada teks anekdot? Kita bahas bersama dulu ya. Struktur teks anekdot ada berapa? Ini sebenarnya teks anekdot strukturnya ada 5 ya. Ada 5. Ini salah satu teks karena buatnya ibu tadi malam ya sudah ngantuk. Gak apa-apa ya. Ingat ya 5 bukan 6 ya. Yang pertama ada apa? Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Suatu bagian awal dari paragraf yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai isi teks anekdot tersebut. Ya. Jadi dalam abstraksi itu berupa gambaran dari apa yang dibahas dari teks tersebut. Kalau orientasi, Suatu kondisi di mana kejadian berawal. kalau orientasi bedanya sama abstraksi. Kalau orientasi ini sudah ada pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, itu ada di orientasi. Kalau krisis, apa yang disebut? Yang utama terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah. Kalau krisis itu bisa disebut apa? Ya, komplikasi. Jadi krisis ini muncul masalah dalam teks tersebut dan muncul masalah. Dan dalam sebuah teks anekdot, krisis ini bukan hanya satu, tapi bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tergantung dari ceritanya. Selanjutnya, yang keempat ada apa? Reaksi. Dimaksud dengan reaksi. Membutuhkan reaksi untuk dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Ya, kalau reaksi itu kalau bisa disebut lainnya apa? Solusi. Wah, sepuluh ada satu udah pinter-pinter ya. Jadi reaksi itu menyelesaikan masalah. Itu biasa juga disebut dengan resolusi. Tadi kan kalau di krisis, kalau masalahnya lebih dari satu, berarti reaksinya juga lebih dari satu. Yang terakhir, yang kelima ada koda. Apa yang dimaksud dengan koda? Ya, kalau di teks anekdot ini koda tidak hanya berupa sebuah amanat ya, tapi juga berupa bagian akhir dari teks anekdot. Entah itu berupa setting ataupun pernyataannya. Ya bisa dibaca salah satu yang suaranya
Ya, yang orientasi dari yang penjagaan itu sampai mallnya, karena di situ sudah ada tokohnya, ada latarnya itu kehidupan warga, termasuk orientasi. Yang ketiga tadi apa? Bisnis atau komunikasi. Masalahnya yang mana? Yang mana sampai ku? Jadi resolusinya ada lupa. Ya, paham ya? Lanjut ke kaidah pembahasan teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot menggunakan waktu lampau. Contohnya, saya tidak bisa tidur semalaman. Itu kan? Ada lagi nggak contohnya? Ya, pokoknya yang menggunakan kata kemarin, seminggu yang lalu itu masuk kata lampau. Yang kedua, teks anekdot menggunakan pernyataan retoris. Apakah tahu apa itu pernyataan retoris? Tidak. Pernyataan retoris adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, pintar. Tidak membutuhkan jawaban. Itu adalah pernyataan retoris. Contohnya apa? Contohnya, apa kamu punya hati? Apa kamu punya hati? Enggak sih punya hati. Kalau nggak punya hati ya apa? Mati. Contohnya lagi, bisakah kita hidup 1000 tahun lamanya? Bisa nggak? Udah jelas nggak bisa. Pakai ditanya kan? Ada pernyataan yang nggak dijawab. Itu ada dalam kaidah pembahasan teks anekdot. Yang ketiga, teks anekdot menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Contohnya, lalu, setelah itu kemudian. Ada lagi nggak konjungsi apa aja? Apa lagi? Yang biasa kita pakai. Dan tadi atau itu masuk kata penghubung atau konjungsi. Yang keempat, teks anekdot menggunakan kata kerja aksi. Banyak ya kata kerja. Kata kerja yang lainnya apa? Oke? Contohnya pergi, makan, lari, dan lain sebagainya. Kelima, teks anekdot menggunakan kalimat perintah. Contohnya buanglah, ambillah, dan lain-lain. Kalimat perintah biasanya akan bisa kreatif. Dari materi, struktur, dan kaidah pembahasan tadi ada yang masih bingung nggak? Berarti udah pinter-pinter semua. Iya. Ya amin. Berarti kalau mengerjakan bisa dong. Ya dibagi menjadi top 5 juga boleh. Gak ada nomornya ya? Kayaknya yang sudah dibuka presentasikan hasil dari kerja kalian. Satu kelompok aja ya yang maju. Masih orientasi. Enggak, lu aja dong. Reaksi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya dari
ini dari videonya. Nama saya Gisel Saya Zara Aulia Pertiwansari dari absen berlepas. Saya dari absen Pria Herman. Anda mendengar tentang seorang pria yang sangat hemat. Kisah ini terjadi di sebuah restoran mewah di Jakarta. Seorang pria bersama istrinya sedang menikmati makan malam. Dia lalu berkata kepada istrinya, "Saya kamu mau lihat bukan Istrinya merasa lega dan tersenyum. Dia lalu memeluk lampunya dan berkata, "Kamu memang pintar sayang, aku bahagia punya suami seperti kamu." Dia itu merasa senang dan berkata, "Terima kasih sayang, aku juga bahagia punya istri seperti kamu." Tapi sayang, ada satu lagi yang harus kamu tahu. Istrinya bertanya, "Apa itu?" Pria itu menjawab, "Barang ini juga bukan asli, ini cuma mainan anak-anak." Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau tanya nggak kelompok lain? Tidak? Kira-kira udah benar apa salah? Jawabannya kelompok 3? Benar. Oke, kelompok 3 bisa kembali ya. Kita beri tepuk tangan dong. Nah, tadi udah mengerjakan ya, sudah selesai belum? Sudah selesai semuanya ya, nanti tetap kumpulkan akan dinilai ya. Nah, dari pelajaran tadi struktur dan kaidah kebahasaan masih ada yang bingung nggak? Tidak. Ibu udah kirim ya ke ketua kelas. Itu ada kuisis ya, bisa dikerjakan sekarang. Nanti yang nilai skornya itu tinggi akan dapat hadiah. Punya paketan nggak? Bibi nggak? Ya, sudah dikerjakan ya? Dari pelajaran hari ini kita refleksi. Apa aja yang kita bisa pelajari? Struktur kaidah, struktur dan kaidah kebahasaan. Strukturnya kita cari ada berapa? Ada yang menjadi kalau kaidah kebahasaannya ada apa aja? Gunakan konstruksi, apalagi menggunakan kata jaminan, apalagi ya, apalagi